Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Nima Nizma SEME dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Untuk video lebih lanjutnya silakan simak video berikut. Presentasi ilmu kealaman dasar dengan tema tentang konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam atau biasa disebut SDA adalah unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan alam yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah langkah strategis yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan terpadu, pengelolaan ini bertujuan menciptakan keberlanjutan bagi kehidupan manusia di masa kini dan mendatang. Selanjutnya, ada konsep sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama ada keberlanjutan atau sustainability, yaitu konsep yang mencakup 3 pilar utama, yaitu ada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang kedua ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah cara untuk menganalisis dan memahami kompleksitas interaksi antar komponen dalam suatu sistem. Yang ketiga ada keadilan sosial dan ekonomi, yaitu pengelolaan sumber daya alam berupaya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang setara dari sumber daya alam. Yang keempat ada partisipasi stakeholder. Partisipasi stakeholder sama aja kayak partisipasi pemangku kepentingan, yaitu merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini juga mencakup potensi biotik maupun abiotik. Yang terakhir ada pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berupaya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Lalu ada permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim global berdampak pada kenaikan suhu global, perubahan cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan air laut. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan termasuk pencemaran udara, air, dan tanah menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan manusia, kehidupan air dan darat, serta kelestarian lingkungan secara keseluruhan. Yang ketiga atau yang terakhir ada bencana alam. Permasalahan lingkungan hidup dapat menyebabkan berbagai bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan abrasi pantai. Adapun cara mengatasi dampaknya, untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini diperlukan solusi terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat hukum perlindungan, mengedukasi masyarakat, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan daur ulang, mengembangkan produk ramah lingkungan, membuat taman konservasi, menegakkan hukum perlindungan satwa liar, dan mempromosikan ekowisata. Landasan hukum konservasi dan upaya sumber daya alam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengatur perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan dasar hukum untuk menjaga kualitas lingkungan hidup serta melindungi ekosistem. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Lalu
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur pengelolaan hutan secara lestari termasuk kawasan konservasi. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya sumber daya alam pembentukan kawasan konservasi seperti Taman Nasional misalnya TN Komodo, TN Lawrence, Wakamarga Satwa, dan Cagar Alam. Reboisasi dan penghijauan. Program penanaman kembali hutan yang rusak untuk mencegah erosi dan menjaga biodiversitas. Pendidikan dan penyuluhan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Pengembangan ekowisata menggalakkan pariwisata ramah lingkungan yang mendukung perekonomian lokal dan konservasi alam. Penegakan hukum. Pemberantasan pembalakan liar, buruan satwa dilindungi, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Restore ekosistem. Memulihkan ekosistem yang rusak melalui rehabilitas hutan, sungai, dan kawasan pesisir atau sumber daya alam di negara lain. Belanda, air dan pertanian. Belanda mengelola sumber daya air secara inovatif untuk mencegah banjir melalui proyek seperti Delta Works. Selain itu, mereka memanfaatkan teknologi pertanian canggih untuk meningkatkan hasil panen dengan menggunakan air dan lahan yang efisien. Yang kedua, Norwegia minyak dan gas. Norwegia dikenal dengan pengelolaan minyak dan gas bumi yang transparan dan berkelanjutan. Mereka membentuk Government Pension Fund Global dikenal sebagai Oil Fund untuk mengelola pendapatan dari sektor migas, memastikan kekayaan alam digunakan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Lalu, Brazil, desentralisasi pengolahan hutan. Di Brasil, desentralisasi kebijakan memberikan hak lebih besar kepada komunitas lokal dalam mengelola hutan. Pendekatan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Lalu ada Meksiko dan Namibia, manajemen pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Studi kasus di Meksiko dan Namibia menunjukkan pentingnya manajemen pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Lalu ada Eropa, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Eropa menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, termasuk perubahan iklim dan peningkatan permintaan sumber daya. Kebijakan dan peraturan ketat yang diterapkan untuk memastikan semua anggota negara berkomitmen dan mematuhi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Penelitian dari sumber daya alam. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam di kawasan rawan bencana. Penelitian ini dilakukan di Desa Umbul Harjo dan Kepuh Harjo. Setelah erupsi Gunung Merapi, fokusnya adalah pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pariwisata seperti vulkanotour dan camping. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan menemukan bahwa pengelompokan sumber daya alam berdasarkan tipologi barang dan jasa membantu dalam pengelolaan pemanfaatan secara berkelanjutan, baik untuk pariwisata maupun kegiatan lainnya. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam pasca COVID-19. Di Desa Sungai Ara, penelitian ini menganalisis pengembangan sumber daya alam untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Metode kualitatif diterapkan dengan observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi desa. Terima kasih karena telah menonton video yang kami bawakan. Semoga kalian bisa memahami dan menyimak video yang kami sampaikan. Sekian kami informasikan. Jika ada